Well, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yuni Aminikasi, and in this video, I want to tell you about phonetic. First, what is phonetic? Phonetic is a systematic study of speech and the sound of language. Traditionally, phoneticians rely on carefully listening and observation in order to describe speech sound. Jadi, fonetik ini merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempelajari apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Next, part of phonetic. First is articulatory phonetic. Articulatory phonetic is interested in the movement of variation part of the vocal tract during speech. Jadi, pada articulatory mendeskripsikan mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi. And the second is acoustic phonetic. This is the study of the sound wave made by the human vocal organs for communication and how to sound the transmit. Jadi pada akustik ini mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan pada aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udaranya. Next is auditory phonetic. This is how we perceive and hear sound and how to ear, brain, and auditory nerve perceive the sound. Nah, di auditory ini mendeskripsikan bagaimana cara mekanisme pendengaran penerimaan bunyi bahasa sebagai getaran udaranya. Next is vowel. Jadi di sini vowel adalah huruf hidup atau huruf vokal, di mana vowel ini terbagi atas dua, yaitu berdasarkan part of mouth atau bagian mulut, and then berdasarkan height of the tongue-nya. Jadi berdasarkan tinggi lidahnya. Example, C height for vowels-nya C, sit, beat yang ditekankan di E-nya, A-nya, seperti itu. Selanjutnya konsonan. Next is konsonan. Jadi yang konsonan ini juga terbagi atas dua, yaitu voiceless dan voiced. Nah, voiceless ini voiceless is there will be no vibration. Voiceless is there will be no vibration. Jadi dia tidak membutuhkan vibrasi atau getaran. Dan contoh huruf dari voiceless itu halt, sheep, cat, set, sing, tap, frog, pet, child. Jadi apabila kita menyebutkan hurufnya, kita tidak membutuhkan getaran dari tenggorokan, seperti itu. Sedangkan voice itu will be vibration. Jadi kita membutuhkan vibrasinya atau getarannya, seperti bad, yellow, wash, sing, wash, the, seperti itu. Next is phrase of articulation. Yang pertama itu bilabial. Bilabial is sound made use both lips
Bilabial adalah pertemuan antara bibir dan gigi. Pertemuan antara dua bibir, both lips, pertemuan antara dua bibir. Dan contoh hurufnya P, B, and M. And then labiodental is sound made using the lower lip and upper chin. Jadi di sini dia pertemuan antara bibir dan gigi. Contoh hurufnya V dan P. Yang ketiga dental, sound made using the teeth and tongue. Jadi dental ini dia pertemuan antara ujung lidah dengan gigi atas di bagian depan. Dan contohnya V, seperti itu. V. Contoh hurufnya V seperti itu. Selanjutnya yang keempat alveolar. Alveolar is sound made where the tongue touch the alveolar ridge. Jadi di alveolar ini di mana lidah ini menyentuh alveolar ridge-nya. Contoh hurufnya T, D, N, S, Z, dan I. Yang kelima palatal. Palatal is active articulator. Articulator is the tongue body and the passive articulator is the hard palatal. Jadi palatal ini di mana lidah bagian depan itu menyentuh langit-langit keras. Contoh hurufnya J. Jadi lidah menyentuh langit-langit yang di atas, langit-langit keras. Yang keenam selanjutnya velar. Velar sound made using the back part of the tongue and the soft palatal atau velum. Nah, perbedaan antara palatal dan velum di mana velar ini dia pertemuan antara lidah belakang bertemu dengan langit-langit lunak atau velum. Contoh hurufnya K, G, seperti itu. Selanjutnya glottal, sound made using the glottis. Contoh hurufnya adalah H. Next is manners of articulation. First is stop. Stop are produced by stopping and flow of air and then releasing suddenly. Jadi stopping ini merupakan sering disebut plosive, merupakan oral okulasi di mana terjadi okulasi atau pemblokiran pada saluran vokal mulut dan tidak ada aliran udara hidung hingga aliran udara berhenti sama sekali. Contoh hurufnya P, D, K, G, seperti itu. Yang kedua, affricative are produced by stopping the flow of air and releasing slowly. Nah, affricative ini
yang dimulai seperti berhenti, tetapi ini melepaskan menjadi frikatif daripada release tersebut. Jadi afrikatif ini cukup umum di seluruh dunia meskipun kurang umum digunakan. Nah, contoh hurufnya itu c, t, c, c, j, c and j. Selanjutnya frikatif. Nah, frikatif are produced obstructing the flow of air in such a way that some sort of friction in here. Nah, frikatif ini kadang-kadang disebut sebagai spirat, di mana terjadi gesekan terus-menerus atau aliran udara terbelun dan bising di tempat artikulasinya. Contoh hurufnya V, C, seperti itu. Ini adalah contoh hurufnya. Selanjutnya itu lateral. Lateral is produced to by side of sound. Jadi ini dimana hanya ada sedikit halangan untuk mengeluarkan huruf ini seperti L, hanya sedikit kemungkinan halangan yang terjadi. And next is nasal. Nasal is produced by the flow air through the passing in the nose. Jadi nasal ini merupakan suara sengau atau kita mengeluarkannya melalui menyerupai suara sengau atau terhalang di mana kita mengeluarkan udara dari hidung dan juga mulut. Terus glades adalah are produced by gliding the position of one consonant to a vowel or voice. Contoh hurufnya W, R, Y, seperti itu. Well, I think enough for me. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.